Halo sobat mekanik, kali ini kita mau memperbaiki seal power steering Avanza S 1500 cc ya. Jadi kebetulan sealnya rusak, sudah kita copot. Jadi sebelah sini itu seal yang akan kita ganti. Ini seal body valve ya. Yang ini kecil-kecil ini seal teflon body valve. Kita buka semuanya. Ini yang di body valve kita ganti karena sealnya sudah keras dan sudah rembes ya, bocor. Nah, terutama seal yang di asnya ini kita ganti juga. Ini aslinya ya, belum pernah ganti seal. Nah, ini sealnya yang di bagian sebelah kanan as itu sulit, jadi kita harus merusak, sulit untuk dibuka, jadi kita harus merusak sealnya seperti ini, dicungkil sampai dia bisa keluar. Nah, seperti ini videonya ya. Nah, ini cara kita bobol seal yang dalam ya. Nah, ini kelihatan sealnya rusak. Ya, caranya dirusak bagian pinggirnya. Putar. Terus dicungkil ya, dorong dari belakang. Ini sealnya harus dirusak seperti ini ya supaya lepas. Mana cacat nggak Pak? Coba dilok. Mana cacat nggak? Setelah kita pukul-pukul masih ada bekas karet di dalam, kita bersihkan nanti ya. Jadi yang penting bagian selongsong luar ini, bagian dalam ini, dinding dalam ini itu nggak cacat ya. Jadi sealnya bisa rapet. Intinya di situ sih. Tinggal kita bersihin dulu. Nah, terus setelah terbuka seperti ini, nah ini seal yang di sebelah kiri, sebelah situ ya. Ini kita bor kiri kanan untuk menarik dari rumah seal yang di sini. Nah, tadinya begini ya. Nah, ini kita harus bor supaya dia bisa keluar dari rumah sealnya. Kalau enggak nanti ini kita cungkil, nanti ininya bisa rusak. Jadi lowback sealnya yang kita rusak. Nah, kita sudah belikan seal, tapi ini yang kami dapatkan lumayan bagus kualitasnya. Kelihatan dari seal teflonnya dia sudah rapi ya, rapi mulus. Warnanya oranye gini itu biasanya dia lebih rapi, dan birunya biru muda itu lebih rapi, halus finishingnya. Kalau yang biru tua itu biasanya kurang bagus ya, saya pernah pakai yang itu kurang bagus. Kalau yang biru muda gini agak bagus ya. Nah, yang bagus lagi warna putih teflonnya, karena itu yang orisinilnya ya. Kalau nggak salah kayak seperti punya Nova kemarin itu warnanya biru sih, tapi dia orisinil, biru tua tapi yang orisinil. Nah, ini yang warna hijau yang lama punya. Nah, ini seal yang di sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, yang di sini ya, sebelah kanan posisinya di situ. Nanti kita pasang dengan memakai bantuan dari ini teglas. Pada teglas pastinya kita butuhkan karena dia agak kaku dan tipis. Seal yang di body valve juga bagus ya, kualitasnya lumayan. Dia double seal modelnya, karena menahan seal tekanan tinggi. Ini juga yang di atas, ini atas bagian bawah. Ini posisinya begini ya, nah, satu di atas, satu di bawah. Nah, seperti ini. Nah, cuman yang di sebelah bagian bawah itu ada snap ringnya, kita harus rusak dulu karena dia dipres, snap ringnya dipres. Jadi seal masuk seperti ini, terus bearing ya, bearing masuk sampai di sini, terus nanti di sini ada snap ring. Nah, ini harus dirusak. Nah, kalau dirusak gimana? Kalau dirusak nanti kita belikan snap ring. Kita belikan snap ring yang seperti ini ya, kita double. Nah, jadi tebalnya sama. Nah, ini kan tebalnya pas masuk ke dalam celah snap ringnya. Jadi nanti juga akan memberi kekuatan yang kuat pada penahan bearing, karena bearing juga menahan seal agar tidak bocor ya, tidak lepas. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan. Tahap pertama adalah kita masang di body valve dulu ya. Nah, ini dia snap ring yang saya rusak. Posisinya tepat berada di sini. Nah, ini dia dipres ya. Bahannya besi logam sedikit bercampur dengan perak mungkin ya. Dia agak lembek, tidak keras tapi agak lembek juga. Nah, di sini dia menahan seperti ini. Nah, ini saya rusak kiri kanan sehingga dia terbuka, terbelah. Nah, baru kemudian kita bisa mengeluarkan bearing dan sealnya ya, seperti itu. Nah, jadi kita ganti pakai seal snap ring. Kita ganti ring snapnya model biasa. Sebisa kita ganti seal lebih mudah. Ini seperti model Suzuki ya. Suzuki biasanya pakai snap ring press seperti ini. Jadi kita lanjut untuk pemasangan seal body valve yang di bagian bawah.
Ini kita potong sedikit supaya memberi daya cengkram untuk karetnya di bagian asnya ya. Kita potong sedikit, kita belah. Kita potong sekitar setengah senti lah, atau 5 mili ya. Terus kita sambung lagi. Jadi motong itu setelah dicopot sambungannya, ini yang dipotong bagian besar ya, bukan yang kecil, karena nanti yang kecil untuk masuk di tengah-tengah lubang ujung per yang besar. Cukup, kita pasang lagi. Oke. Nah, lanjut kita pasang dulu seal teflon yang di bodi valve. Ini yang lama kita singkirkan sebagai perbandingan aja ukurannya pas apa enggak. Ada pertanyaan kenapa ininya bodi valve-nya nggak dicopot sehingga sealnya bisa keluar, karena gini, yang copot adalah bagian atasnya, sedangkan ini nggak bisa copot ya, karena nanti menghalangi seal. Jadi ini contohnya, jadi dia nggak bisa keluarnya lewat sana, jadi keluarnya dia ke belakang seperti ini. Jadi yang keluar hanya ini bagian atas. Nah, ini bisa dicopot dengan mencungkil snappernya di sini. Ini bisa lepas rumah bodi valve-nya. Kita pasang dulu seal teflonnya dan di bodi valve ada 4 biji ya, 4 biji, 1 2 3 4. Jadi kita pasang dulu bagian tengah. Sebelum kita ganti, kita bandingkan dulu seal teflon yang lama dengan yang baru, apakah kualitasnya lebih bagus yang lama. Dan kita lihat ternyata yang lama masih lebih bagus finishingnya dibanding yang baru. Tapi kita lihat juga sampingnya apakah yang lama lebih halus atau dengan yang baru. Nah, yang utama adalah kita lihat celahnya ini, dia masih ada celah sedikit enggak. Dia harus ngembang ya, enggak boleh ngepres. Kalau ngepres nanti dia akan kempes, enggak ngembang. Jadi dia harus seperti ring piston, ngembang. Nah, kalau dia ngepres enggak ngembang, nanti setirnya gejalanya berat. Oke, kita pasang. Oke, lanjut kita pasang ya. Nah, kalau terlalu ngembang kita bisa tekan, press sedikit supaya dia bisa rapat ya. Nggak boleh terlalu ngembang, nggak boleh kempes juga. Harus pelan-pelan pasangnya, kita cek satu-satu.
Nah, setelah sealnya terpasang rapi, lanjut kita pasang yang di rumah body valve-nya ya. Di seal yang bagian atas kita pasang dulu. Jangan lupa kita potong dulu pernya supaya bisa menekan karet seal lebih kuat. Untuk pemasangannya nanti sedikit kita pukul ya, memakai kunci shop yang pas, sehingga nanti bisa lebih rapat. Oke. Untuk seal body valve bagian bawah itu nggak boleh terbalik karena kita bisa melihat posisi per ya. Nah, di mana ada posisi per yang tadi yang kita potong seperti ini, itu dia bagian dalam ya. Sedangkan yang polos seperti ini bagian luar. Nah, ini bisa kita lihat seal yang lama. Ini bagian luar ini adalah ini karet bootnya, sedangkan yang ini adalah ada pernya. Nah, ini per ini bagian dalam, wajib di bagian dalam ya, karena dia menahan tekanan. Jadi nggak boleh kebalik. Jadi kita pasangnya posisinya seperti ini. Nah, alangkah baiknya kita kasih gemuk dulu sedikit sebagai pelumas awal sebelum ada oli masuk ya. Sedikit aja, nggak usah banyak. Sekedar melumasi. Pakai oli pun juga nggak masalah. Ini kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, ya, dia lebih rapat. Kita pasang bearingnya. Nah, kita masukkan bearingnya pelan-pelan seperti ini. Nah, setelah bearingnya rapat, kita bisa pasang snap-ringnya. Sip, pas sekali. Jadi nggak ada celah. Dan ini lebih kuat. Oke. Sekarang kita tes masukkan di rumah body valve-nya. Pelan-pelan. Nah, mantap. Ini harus rapat ke dalam ke sini ya. Sealnya ini harus rapat ke dalam. Caranya mudah. Dengan memukul di kayu. Ini bagian ujungnya kita pukul di kayu ya. Seperti ini. Nah, ini udah rapat ya. Ini juga udah rapat di bagian atas. Nah, terus kita pukul terus sampai rapat. Kalau sudah rapat, karena bearingnya ini duduknya di rumah rack steering, sealnya udah rapat masuk ke dalam. Sip, nah, udah pas ya. Pas, kita putar juga pas. Oke. Nah, memang dia agak seret, tidak enteng. Sip. Oke. Sekarang saya memasang seal di bagian ini dulu ya, sebelah kanan. Nanti setelah itu baru sebelah kiri. Nah, untuk sebelah kanan ini cukup mudah sih, tapi perlu trik. Nah, memakai botol atau gelas bekas minuman teh botol ya, teh botol Sisri atau teh gelas seperti ini bisa, karena bahannya lebih tipis dan dia agak kuat. Kenapa bukan air mineral? Karena air mineral dia masih tebal plastiknya, ini tipis. Jadi seperti ini setelah saya gunting untuk melapisi bagian gigi ya. Nah, sekarang kita pakai seal yang ini, seal bagian kanan, jadi nanti nggak boleh salah pasang. Nah, ini kita perhatikan kalau teman-teman dapat as yang klemnya ini kan klem piston, klemnya piston ini di bagian kanan, maka harus dikasih ring teflon di sini. Tapi karena kebetulan klemnya ini ada di sebelah kiri, jadi tidak perlu kita kasih ring teflon, supaya nanti saat pemasangan seal bibir sealnya nggak rusak ya. Jadi kebetulan sebelah kiri, jadi aman lah kalau kita pasang dulu sealnya, karena kalau enggak nanti di sebelah sini klemnya ini, klem pistonnya nanti bahaya, bisa merusak sih. Karena untuk memasang seal ini kita mendorong pakai piston ini ya, untuk rapat di bagian sini, selongsong sini. Sebelumnya kita potong pernya dulu seperti biasanya. Kebetulan AC ini nggak perlu kita poles di mesin bubut. Karena
asnya masih bagus ya, nggak ada cacat, hanya sealnya aja yang sudah kalah karena umur. Sip. Nah, untuk memasang di sini kita pelan-pelan karena nanti agak sulit. Nah seperti ini, jadi nggak perlu dikasih oli ya, karena nanti oli bisa membuat lengket, susah untuk digeser. Nah, masukkan pelan-pelan, jangan sampai rusak sealnya. Diputar sedikit. Nah ini nah, semua plastik harus diputar, plastiknya juga. Jadi kalau mutarnya berlawanan ya sama ujungnya supaya enggak lengket. Nah ini seperti ini. Nah ini kan ujung plastik di bagian dalam, nah, ini berlawanan arah. Kalau seperti ini dia sulit. Nah, harus seperti ini, pelan terus putar sampai masuk ke bagian as yang mulus ya, nggak boleh kebalik. Sekali lagi yang ada PR-nya itu di bagian dalam ya. Sekarang kita dorong, sip, seperti ini. Nah ini baru boleh kita kasih oli ya. Jadi sealnya udah kita dorong ke dalam. Nah ini udah bisa dorong ya, tapi harus dipukul ini sampai rapat dalam. Nah setelah masuk seperti ini asnya nggak boleh dicopot ya, nggak boleh ditarik keluar. Kalaupun kita geser boleh, cuman hanya secukupnya untuk sekedar memasang seal sebelah kiri. Ini sebelah kiri belum kita pasang, tinggal kita pasang sebelah kiri. Ini nggak boleh dicopot keluar, cukup seperti ini. Ini sudah kita bisa rasakan kalau sealnya bagus dan cara pasangnya bagus. Ini kalau kita dorong, ini kita tutup ya, tutup pakai tangan. Ini kita dorong, tutup pakai tangan, kita dorong seperti ini asnya, maka asnya akan kembali. Nah karena adanya tekanan udara ya. Sekarang masang seal sebelah kiri kita potong juga. Langsung kita pasang ya. Nah pasang sealnya nggak boleh kebalik ya, harus seperti ini. Nah ini bagian dalam, jadi ini pernya bagian dalam ya, harus begini. Nah tadi kebalik, kalau seperti ini kebalik ya, harus seperti ini ya, karena nanti ketemunya dengan ini di sini. Nah ini menahan agar rumah sealnya nggak keluar, dan ini adalah karet o-ring menahan oli agar tidak keluar bagian sisi luar ya. Ini sisi as, ini sisi selongsong. Jadi kita bisa pukul yang rapat atau di press lebih bagus ya. Untuk seal o-ringnya kita ganti yang bagus ya. Ini saya ganti merek Viton. Jadi beli cairan merek Viton, ketebalan 3,2 mili. Jadi nggak sepaket dengan seal satu set ini ya, karena dia agak kurus, jadi nggak bisa pakai. Jadi kita kasih gemuk juga untuk masangnya. Jadi setelah asnya masuk begini nggak boleh dikeluarin ya, jadi harus dikit aja, nanti seal yang di sini kena gigi sektor. Kita kasih pelumas, pakai gemuk bisa, pakai oli bisa ya. Nah pelan-pelan kita dorong.
Nah, ini dalamnya kita pukul sampai rapat ya. Setelah itu kita pasang snap ring. Tarik dulu keluar sedikit. Nah, ini kita tekan. Nah, asnya akan kembali sendiri ya. Itu pula sebaliknya, yang di sini tekan, tekan kembali. Oke. Terutama bearingnya ya, karena bearing ini nggak ada olinya, jadi harus kasih gemuk yang banyak. Jangan lupa pasang o-ringnya. Lanjut kita pasang bodi valve. Sip. Setelah bodi valve pasang, kita bisa kencangkan bautnya ya. Kita kencangkan bautnya. Setelah itu kita pasang setelan di sektor. Kita kasih gemuk dulu ya. Ini harus banyak gemuknya nih. Ini karet buat jangan lupa dipasang juga, supaya lumpur atau air nggak masuk ke asnya ya. Nanti bisa memberi korosi. Jadi penyumbang korosi paling besar itu di sini ya, dan juga di sini. Jadi ini harus karet buatnya harus bagus, ini juga harus rapat. Akhirnya kita pasang setelannya. Kunci pipa, tolong tanggilah kunci pipa. Di sana. Nah, ini setelan pakai mur roda ini, bukan berapa ini Pak? 19 ya, ukuran 19. Jadi caranya setel ini kita rapatkan dulu ya. Kita rapatkan dulu setelan tekanannya yang di tengah ini ya. Ini murnya kita longgarin dulu. Rapatkan dulu, rapat, sangat-sangat rapat. Ini kalau seret diputar ya, setir yang ini. Nah, kalau seret diputar maka kita longgarin dikit. Kita longgarin dikit. Baiknya kita tandain dulu posisinya ini. Jadi tanda putih ini sama yang di sini sejajar ya. Nah, terus kita geser, putar supaya nanti kita bisa melihat seberapa jauh arahnya. Kita longgarin dikit, terus kita putar ini. Nah, ini agak ringan. Terus kita cek gerakan asnya seberapa longgar dia. Nggak boleh terlalu longgar ya, nggak boleh terlalu seret juga. Nah, ini udah pas ini. Ini presisi. Nah, jadi antara gigi dengan gigi sektornya dengan asnya, gigi pinion dengan asnya bagus ya. Nah, cukup. Jadi gerakannya sedikit. Ini langsung murnya kita kencangkan. Nah, coba kita putar kanan kiri full, kanan full, kanan kiri.
kiri full aman juga. Kiri juga aman, sip. Kalau masih seret sedikit kita longgarin bisa. Nah, ini agak ringan. Kita tes gerakan as, apakah dia terlalu banyak goyang. Oke, sip. Jadi cukup ya, kita tahan dan kita kencangkan pakai kunci pipa. Putaran setir pas, nggak seret, nggak ringan. Sekarang lanjut pasang pipa cacing ya. Tapi sebelum pasang pipa cacing kita ganti seal o-ringnya dulu di bagian maple-nya ya. Nah sekarang kita pasang pipa cacing bagian bawah dulu. Pasang. Ini ada o-ringnya, masukin o-ringnya. Rapat ya. Stop. Kuncinya apa, Bi? Metal blok 12. 12. Ya. Ini 12. Lagi. Nah sekarang kita pasang rek ya. Setelah semua terpasang, pipa cacing dan setelannya juga, setelan as leg steeringnya sudah pas, tidak keras, tidak seret, dan juga speleng asnya nggak ini ya, nggak banyak, sedikit. Jadi sekarang sudah kepasang semua pipanya, tinggal dipasang rack end, kenapa rack end baru, karena memang rack endnya juga udah kalah ya. Jadi sama dengan kaki-kaki bagian bawah, ball joint, T-rod, rack end yang stabil semua kita ganti supaya kendalinya enak ya. Tinggal kita kasihin aja. Sip. Nah sekarang kita lanjut pasang karet bootnya ya. Kita lanjut pasang ke mobilnya ya. Jadi T-rod baru, rack end baru, karet bootnya masih yang lama karena masih bagus, tidak retak, tidak kertas juga. Terus seal-seal semua ganti baru. Sekarang kita bawa ke mobilnya langsung, oke. Tuh dia Papi sudah siap di bawah, lagi bersih-bersih. Yang ini mana? Mana Pi, udah siap belum Pi? Spaloknya mana? Spalak apa Pi? Yang ini, yang di sana itu. Oh karetnya, karet B, oke nanti kita pasang Pi. Nah sekarang rack steeringnya udah kita pasang semua ya. Untuk dari dudukannya 4 baut selang, joint steer udah kepasang, T-rod juga udah nyambung di roda kiri kanan ya. Ini kita belum pasang karena kita mau tes apakah ada bocoran di sini. Begitu pula sebelah kiri ya, kita tes semua. Selangnya udah rapat semuanya, udah aman, udah kenceng. Ya posisinya semua seperti ini. Baut-baut pegangan selang sudah kita pasang semua. Nah sekarang kita mau pasang ban dulu. Setelah pasang ban kiri kanan, dongkraknya turun, jack stand-nya ya. Terus kita tes putar kanan kiri, kita lihat apakah masih bocor apa enggak. Oke. Ini kita tes ya. Kita banting setirnya kanan kiri, apakah ada yang netes atau enggak. Sip, nggak ada oli yang netes ya. Kita tes setirnya banting kanan kiri, apakah ada oli yang netes. Bolak-balik, bolak-balik. Sip, nggak ada yang netes, aman. Ada yang bocor ya. Kalau ini, mantap tutup.
Ini oli bekas waktu kita melumasi. Nah, di sini aman, di AC aman, nggak ada oli. Nah, kita cek yang di AC kering, nggak ada oli ya, aman, mantap. Yang sebelah kanan juga kita tes. Ini karena ada gemuk, jadi nggak bisa melihat ya ada oli apa enggak. Yang jelas kering, nggak ada yang bocor kencang, olinya aman ya, aman. Dan sekarang kita pasang karet bootnya, semua kita rapiin, terus kita scoring, oke? Dan di sini juga aman, nggak ada yang bocor. Di pipanya nggak ada yang bocor, aman juga. Dari valve aman, dan di as juga aman, nggak ada yang bocor. Nah, setelah kita pakai beberapa kali, kita lihat minyak olinya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang berkurang, utuh. Nah, sekarang sudah selesai kerjaan kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke?